Shalom saudara, ya puji nama Tuhan. Hari ini saya akan share kepada saudara tentang sebuah kebenaran yang saya sebetulnya nggak janjian, tapi tiba-tiba pada waktu minggu lalu Ko Angga menyampaikan tentang kasih karunia. Saya tergerak untuk menyampaikan kasih karunia dalam sisi yang lain, saudara. Berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa hidup kita ini karena kasih karunia Tuhan? Bisa lambaikan tangan? Amin. Nah ini saya nggak tahu saudara angkat tangan karena terpaksa atau ya karena memang percaya ya. Nah saudara, kalau kita percaya bahwa hidup kita itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan sebetulnya cara kita hidup itu menunjukkan apakah kita benar-benar menyadari bahwa hidup kita adalah karena kasih karunia-Nya atau tidak, saudara. Ya. Saya nggak mengulang lagi apa yang Ko Angga sudah sampaikan. Ko Angga sudah menyampaikan bahwa kasih karunia itu adalah sebetulnya segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, walaupun kita sebenarnya tidak layak menerimanya. Ya. Kasih karunia yang diberikan kepada kita, dan salah satunya kasih karunia yang Tuhan berikan adalah kasih karunia keselamatan. Bukan karena kita berbuat baik dan kita diselamatkan, tapi karena justru kita nggak bisa membayar kasihnya, sehingga Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Suatu kali saudara saya membaca sebuah ilustrasi yang menarik. Ada seorang hamba Tuhan yang tiba-tiba membawa uang sebesar $10 di tangannya, saudara. Dia membawa uang $10 dan kemudian dia berkata kepada jemaatnya, siapa yang mau, saudara? Ini saya nggak mau menirukan ya, nanti uang saya diambil ya. Ada $10, siapa yang mau? Semuanya lihat kiri kanan, saudara. Ya lihat kiri kanan, ngambil apa enggak gitu. Terus ada anak kecil mau ngambil, dibilang mamanya jangan gitu ya, saudara. Tiba-tiba ada seorang yang kemudian pergi dan mengambil uang $10 itu. Ya. Dan waktu dia mengambil dan kemudian si hamba Tuhan ini berkata gini, kasih karunia itu hampir sama seperti itu. Ya. Kasih karunia itu ditawarkan buat semua orang. Ya. Kasih karunia keselamatan itu ditawarkan buat semua orang. Nah tetapi hanya sedikit yang mau menyambutnya. Yang pertama karena mungkin malu ya. Ini kalau saya maju ke depan ngambil $10 kan juga nggak terlalu banyak. Ya. Yang kedua mungkin karena kita nggak yakin bahwa itu tuh berharga. Nah oleh sebab itu saudara, hari ini saya akan share kepada saudara tentang, kalau minggu lalu Ko Angga menyampaikan tentang keseimbangan kasih karunia, hari ini saya akan share kepada tentang hidup dalam kasih karunia. Bagaimana kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kalau saudara baca di Alkitab, saya terkejut khususnya di dalam perjanjian baru, saudara setiap akhir atau depan kalimat pembuka dari firman Tuhan, khususnya surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, itu kadang-kadang diawali dan diakhiri dengan kata ini, kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Dan bahkan saudara, kalau saudara baca di Alkitab, kitab Wahyu, kitab terakhir, ayat terakhir, pasal terakhir, ditutup dengan kata-kata kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Jadi itu menunjukkan bahwa kita ini nggak bisa hidup tanpa kasih karunia-Nya. Tapi pertanyaannya, apakah kita adalah orang-orang yang menghargai kasih karunia Tuhan? Nah mari kita lihat bagaimana sikap kita untuk menghargai kasih karunia-Nya. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-50. Saya akan baca ayat yang genap, saudara bisa baca ayat yang ganjil. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-50. Perikopnya adalah Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan, 37.
Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya, dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudara, ayat ini seringkali kita baca dan seringkali kita dengar. Tapi izinkan saya untuk cerita bahwa ayat ini adalah menggambarkan tentang bagaimana seseorang menghargai kasih karunia Tuhan. Ada dua pribadi di sini yang diceritakan, yaitu Simon dan wanita yang perempuan yang dikatakan berdosa, saudara. Simon adalah seorang ahli Farisi atau orang Farisi, saudara. Di mana orang Farisi adalah orang yang tahu tentang agama, punya banyak pengetahuan tentang Taurat Tuhan. Ya. Dan ada seorang yang perempuan yang berdosa, yang bertolak belakang secara status, secara derajat dari Simon, saudara. Tetapi uniknya di sini, saudara, ya, bahwa ternyata Yesus ini sangat perhatian terhadap justru ke wanita yang berdosa ini. Kenapa? Karena ada sebuah ayat yang menarik di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 47. Firman Tuhan berkata, sebab itu aku berkata kepadamu dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Simon itu adalah gambaran orang Kristen, saudara, yang mungkin tahu tentang kasih karunia Tuhan. Dia mengalami kasih karunia Tuhan. Tetapi akhirnya lama-kelamaan dia menjadi biasa soal itu. Dia menjadi biasa. Dan ketika Yesus datang, ya, saya nggak tahu apa maksud Simon mengundang Yesus. Tetapi yang pasti, saudara, bahwa ternyata Yesus itu tidak dihargai. Ya. Kedatangan Yesus itu sebetulnya tidak dihargai. Kenapa, saudara? Karena menurut adat istiadat orang Yahudi atau Israel, saudara, seorang tamu yang dihargai yang pertama waktu datang, dia harus dibasuh kakinya. Ya. Dia harus dibasuh kakinya. Kemudian kalau dia menganggap itu lebih berharga, di sini dikatakan bahwa kemudian dicium, ya, dicium oleh tuan rumah itu, dan kemudian meminyaki kepala dengan minyak. Itu tanda orang yang paling dihormati. Tetapi kemudian Yesus berkata bahwa 3 hal ini tidak dilakukan oleh Simon. Jadi saya nggak tahu apa motivasi Simon, dan sebaliknya 3 hal ini dilakukan oleh wanita yang berdosa ini, dan saudara nggak tanggung-tanggung membasahinya dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya, dan meminyakinya dengan minyak wangi yang mahal. Orang yang mengerti tentang kasih karunia, betapa besar pengorbanan Yesus di kayu salib, adalah orang-orang yang akan memberikan yang terbaik buat Tuhannya.
Amin saudara. Wanita ini merasa bahwa dosanya yang besar itu diampuni oleh Tuhan. Makanya dia habis-habisan memberi yang terbaik. Minyak wanginya itu minyak wangi yang sangat mahal. Ya. Dia menyeka kaki Yesus dengan air matanya, dengan rambutnya saudara. Bagaimana dengan kita saudara? Hal yang pertama, ciri-ciri orang yang menghargai, yang hidup dalam kasih karunia-Nya adalah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dia gak pernah hitung-hitungan, dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena dia tahu dosanya yang besar sudah diampuni. Seringkali musuh terbesar orang Kristen adalah menjadi biasa. Ya. Kita udah terbiasa, tahu Yesus mati di kayu salib buat kita. Sadar Yesus mati di kayu salib buat kita. Tetapi apakah kita juga bisa seperti perempuan yang berdosa ini? Yang benar-benar menyadarinya dengan segenap hati bahwa kasih karunia Tuhan itu besar buat hidupnya. Sehingga gak ada cara lain untuk membalas kasih karunia-Nya. Selain memberikan semua yang terbaik buat Tuhan yang dia sembah. Untuk hidup dalam kasih karunia-Nya. Ciri-ciri orang yang menghargai kasih karunia-Nya adalah yang pertama, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang kedua, saudara, kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat 10. Bagaimana ciri-ciri orang yang hidup dalam kasih karunia? Selain yang pertama tadi dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita seringkali menganggap bahwa apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita wajar, kita layak menerimanya. Mungkin kita berpikir bahwa ya saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, saya sudah beriman dengan sungguh-sungguh, saya sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, maka saya layak menerimanya. Tetapi saudara, sekali lagi kasih karunia itu adalah segala sesuatu yang diberikan kepada Tuhan, walaupun kita itu sebetulnya nggak layak untuk menerimanya. Karena kalau kita mau hitung-hitungan sama Tuhan, menurut saudara berapa lebih banyak pelanggaran kita atau lebih banyak kebaikan kita? Ya, kalau hitungnya baik dan buruk ya, kita tanpa sengaja aja kita kadang melakukan kesalahan. Tetapi untung puji Tuhan karena kasih karunia-Nya. Tuhan tidak memperhitungkan semuanya. Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap kasih karunia? Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, yang kedua yang saya mau sampaikan ada dua kata-kata penting di sini, yaitu tidak sia-sia dan bekerja lebih keras. Saudara. Bagaimana ciri-ciri orang yang hidup dalam kasih karunia adalah bukan akhirnya dia jadi santai, saudara. Ya, tetapi dia bekerja lebih keras bukan karena kekuatannya dia. Tadi ada pujiannya ya, bukan karena kuat gagahku. Bekerja lebih keras bukan karena kekuatan dia. Tetapi dia bekerja lebih keras supaya kasih karunia yang Tuhan berikan itu tidak sia-sia di dalam kehidupannya. Ko Budi di awal minggu menyampaikan ya kalau itu seperti memberi mutiara dalam mulut babi. Orang yang tidak menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Kata tidak sia-sia, arti kata sia-sia itu mengandung dua arti penting. Yang pertama adalah fruitless atau tidak berbuah. Ya. Jadi Rasul Paulus itu bekerja dengan lebih keras supaya dia menghasilkan buah. Bekerja menghasilkan buah. Hidup itu untuk menghasilkan buah. Arti kata sia-sia yang kedua adalah has no effect, tidak punya dampak. Jadi kalau Tuhan berikan kasih karunia kepada kita, itu tujuannya adalah supaya kita menjadi hidup yang berbuah dan memiliki dampak buat orang-orang di sekitar kita.
berbuah dan menjadi dampak. Jadi ciri-ciri orang yang hidup dalam kasih karunia tadi yang pertama adalah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kemudian yang kedua adalah dia orang yang menghargai kasih karunia dengan cara bekerja lebih keras untuk menghasilkan buah, untuk berdampak buat orang-orang di sekelilingnya. Karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya untuk kita saja, ya, tetapi juga untuk kita salurkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Yang ketiga yang saya mau sampaikan, bagaimana hidup dalam kasih karunia-Nya. Kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Hal yang ketiga, orang-orang, ciri-ciri orang yang menghargai kasih karunia adalah melayani. Layanilah seorang dengan yang lain sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, oleh karena kemurahan Allah, aku telah menerima pelayanan ini. Oleh sebab itu, kami tidak tawar hati. Saudara, melayani itu adalah karena kasih karunia-Nya. Amin. Kita bisa melayani itu karena kasih karunia-Nya, saudara. Jadi jangan sampai kita yang sudah melayani itu malah bermegah, saudara. Bahkan kadang-kadang saya sedih kalau ada orang pelayanan tuh hitung-hitungan, saudara. Kenapa? Karena bagi orang-orang percaya, bisa melayani itu sebuah kasih karunia. Saya mau coba tunjukkan satu ayat. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang ke-4. Ya, 2 Korintus pasal 8, ayat yang ke-4. Ini ada sebuah sikap yang luar biasa dari jemaat di Makedonia. Di dalam 2 Korintus 8 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata bahwa dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Untuk apa, saudara? Untuk mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Saya mau cerita kepada saudara bahwa jemaat Makedonia ini luar biasa, saudara. Jemaat Makedonia ini bukan jemaat yang kaya. Bahkan secara keuangan sebetulnya mereka termasuk miskin. Ya. Tetapi di ayat 4 tadi firman Tuhan berkata, ya, saudara bisa baca di ayat yang kedua itu ciri-ciri jemaat Makedonia. Selagi dicobai dengan berat, dengan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka bukan cuma miskin ternyata, sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saya nggak ngambil contoh buat pelayanan keuangannya, saudara. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini di ayat keempat, bahwa dengan kerelaan sendiri mereka mendesak. Mendesak supaya apa, saudara? Ya, supaya mereka bisa nabur. Ya. Karena bagi mereka bisa menabur adalah kasih karunia. Di ayat 4 firman Tuhan tadi katakan, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka sangat menyadari, mereka tadi sangat miskin dalam berbagai pencobaan dan penderitaan. Tetapi dipuji oleh Paulus, mereka kaya dalam kemurahan. Jangan sampai saudara-saudara dan saya yang sudah melayani Tuhan, kita malah terlena, kita malah terjebak. Ada masa-masa kita mungkin burn out ya dalam melayani Tuhan. Karena firman Tuhan tadi di dalam 2 Korintus 4 ayat 1, oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, oleh sebab itu kami tidak tawar hati. Orang menyadari bahwa karena kasih karunia, kami bisa melayani, oleh sebab itu kami tidak tawar hati.
Jadi lawannya adalah tawar hati. Arti kata tawar hati mengandung 3 arti kata penting. Yang pertama adalah sedih, sad. Ya. Orang yang tawar hati itu mengalami kesedihan. Ya. Ada orang-orang yang justru di jadwal pelayanan malah sedih. Waduh, di jadwal pelayanan ya nggak bisa jalan-jalan dong. Ya. Malah sedih. Yang kedua arti kata tawar hati itu anger, penuh dengan kemarahan. Yang ketiga disappointed, kecewa. Jadi orang yang tawar hati itu biasanya sedih, marah, kecewa. Tapi firman Tuhan berkata karena kasih karunia, karena kemurahan Tuhan, kami menerima pelayanan ini. Saudara, untuk bisa melayani, itu sebuah anugerah. Itu semua karena kasih karunia. Bahkan saudara, saya sangat senang karena saya mendengar bahwa pelayanan teman-teman kita di parkiran itu membawa dampak, saudara. Ya. Jadi ternyata orang-orang diberkati mulai dari parkiran. Ya, mungkin karena yang jaga parkir Kohusin gitu ya. Ya. Jadi mereka diberkati karena loh dengan pelayanan seperti itu aja mereka sangat diberkati, saudara. Dan saya percaya orang yang sungguh-sungguh melayani, saya percaya itu diperhitungkan juga oleh Tuhan, tapi bukan itu motivasi kita. Di dalam Maleakhi pasal ketiga, saudara, saya terkejut waktu baca ayat ini, Maleakhi 3 ayat 13 sampai 18. Coba kita lihat sebentar ayatnya. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Kata beribadah itu sebetulnya dalam bahasa aslinya adalah serving God. Jadi orang-orang di balik kita tanya, untungnya apa saya melayani Tuhan? Ya, ini adalah orang-orang yang cari pamrih dalam pelayanan. Apa untungnya? Ya. Di ayat 15, oleh sebab itu kita menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah bukan saja mujur, orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ayat 18 langsung, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Atau dengan kata lain, orang yang melayani Tuhan dan orang yang tidak melayani. Waktu kita menerima kasih karunia, maka melayani itu akan menjadi sebuah kesukaan dan kehormatan. Karena kita bisa melayani Tuhan dan Raja di atas segala raja yang besar. Kalau saudara terus berpikir, kalau hidup dalam kasih karunia-Nya ini kok berat tuntutannya. Sekali lagi dasarnya begini, saudara. Kita menerima kasih karunia dari Tuhan. Jadi memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bekerja lebih keras untuk berbuah dan berdampak. Melayani Tuhan itu bukan lagi jadi beban. Tetapi karena kita sadar bahwa hanya itu yang kita bisa berikan buat Tuhan karena kasih karunia-Nya. Dan firman Tuhan juga berkata, dan itu pun kita bisa bekerja lebih keras. Kita bisa memberi yang terbaik. Kita bisa melayani Tuhan. Itu karena kasih karunia-Nya yang bekerja di dalam kita. Tadi di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Firman Tuhan Rasul Paulus berkata gitu. Bukan karena aku bekerja keras tapi bukan karena aku. Melainkan karena kasih karunia-Nya yang ada di dalamku. Saya sengaja, saudara, untuk share yang kelihatannya kok nggak enak ya. Tapi tahukah saudara kalau saudara baca di dalam Alkitab, betapa besarnya kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Salah satu ayatnya yang mungkin menyenangkan hati kita, ada di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9. Bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya
supaya kita hidup berkecukupan. Nah, itu yang senang didengarkan, ya. Allah itu sanggup memberikan kasih karunia-Nya supaya kita senantiasa hidup berkecukupan, bahkan berlimpah dalam segala kebajikan. Saudara, waktu saya terus renungkan tentang kasih karunia Tuhan, saya cuma berkata begini bahwa saya akan jadi orang yang tidak tahu berterima kasih kalau saya masih hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau saya nggak melayani Tuhan. Bukan karena sekali lagi itu keharusan. Tapi itu adalah sebuah respon menghargai apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan. Saudara, di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Saya tutup dengan ini, saudara. Firman Tuhan berkata, marilah kita menghampiri tahta kasih karunia-Nya, supaya kita beroleh kasih karunia dan memperoleh pertolongan tepat pada waktunya. Saudara, kasih karunia Tuhan itu berlaku buat semua hal, buat segala keadaan. Kita butuh kasih karunia. Untuk bekerja kita butuh kasih karunia. Untuk melakukan sesuatu kita butuh kasih karunia. Untuk punya rumah tangga yang harmonis kita butuh kasih karunia. Betapa besar kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nanti saudara bisa search, bisa lihat. Kalau saudara ketik kasih karunia, saudara akan terkejut bahwa kasih karunia Tuhan itu ada di dalam semua aspek kehidupan kita. Dan kita nggak bisa hidup tanpa kasih karunia. Sebab itu apa yang saya mau sampaikan di sini adalah begini. Biarlah kita kedapatan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang benar-benar menghargai setiap kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kiranya Tuhan disenangkan atas setiap hal yang kita lakukan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Ajar kami supaya kami boleh kedapatan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menghargai kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat korban-Mu di kayu salib. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan. Dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menghargai kasih karunia-Mu Tuhan. Untuk kami bisa senantiasa memberikan yang terbaik. Seperti perempuan Tuhan yang meminyaki Engkau dengan minyak yang mahal. Ajar kami untuk bekerja lebih keras bukan karena kekuatan kami. Tetapi karena kasih karunia yang bekerja di dalam kami yang memampukan kami untuk berbuah dan berdampak. Mengajar kami melayani Engkau dengan segenap hati kami. Karena bisa melayani adalah sebuah kasih karunia. Kami bersyukur buat setiap kasih karunia di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat keluarga yang Tuhan berikan. Bersyukur buat setiap pekerjaan. Bersyukur buat studi. Bersyukur buat suami, buat istri, buat anak-anak. Biar kami menyadari bahwa semuanya karena kasih karunia. Bukan karena kami pandai menjaga, memelihara anak kami. Bukan karena kami pandai dalam studi kami. Bukan kehebatan karena kami bekerja. Tapi karena kami tahu semua karena kasih karunia-Mu. Sebab itu Tuhan kami bersyukur. Terima kasih buat setiap kebaikan. Buat setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biar siang hari ini kita ambil waktu untuk kita naikkan syukur kepada Tuhan. Bersyukur atas setiap kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Biar kita memiliki kepekaan untuk menyadari bahwa semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita adalah semua karena kasih karunia-Nya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Bahkan hal-hal yang tidak enak yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau yang akan memampukan kami. Mengaruniakan kasih karunia-Mu kepada kami. Nah firman-Mu berkata kasih karunia Tuhan itulah yang akan mengokohkan, menguatkan. Selama sekian lamanya kami menderita untuk meneguhkan kami. Untuk kami bisa melihat setiap kebaikan Tuhan.
Makasih Bapa. Berdoa biar kami boleh menjadi pengurus yang baik buat setiap kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami adalah hidup yang berjalan dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lain. Bahwa kami kedapatan bahwa setiap kasih karunia yang Tuhan berikan, kami bisa mengelolanya dengan baik. Kami bisa menghargainya. Dan kami bisa melipat gandakannya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Jika sebentar kami akan ada penyerahan anak. Tuhan hamba berdoa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang menjamah melawat setiap anak-anak yang ada. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin.